Mensosialisasikan atau diseminasi aksi nyata saya, yaitu di Guru Penggerak, tentang mengimplementasikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMKN 8 Surabaya. Dengan saya Indah Siawati, CGD Angkatan 6 Surabaya. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi ini kita dapat bertemu kembali untuk saya mengimplementasikan atau mensosialisasikan penerapan budaya positif di sekolah kita. Untuk itu terima kasih atas kehadiran Ibu. Akan saya mulai. Apa itu budaya positif? Konsep dari budaya positif yaitu modulnya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Sebenarnya hal ini semua sudah kita lakukan karena kita sudah puluhan tahun mengajar ya. Tapi yang sesungguhnya apa sih itu, baru saya juga mempelajari apa sih itu restitusi, apa itu disiplin positif, sudah kita terapkan di sekolah. Untuk itu kita buka satu-satu. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, di sini adalah profil Pancasilanya. Yang pertama adalah di sini beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua kebinekaan global. Ketiga mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Yang tengahnya adalah siswa-siswa kita, yaitu profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Nah, tadi kita sudah menerapkan atau membicarakan tentang bagaimana penerapannya. Sekarang apa sih makna disiplin itu? Makna disiplin itu dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini disiplin itu katanya patuh gitu ya. Katanya disiplin itu harus ada peraturan. Nah, peraturannya bagaimana anak-anak itu untuk mengimplementasikan peraturan dari sekolah ini. Kadang-kadang anak-anak kan peraturan itu tidak ditempel tapi udah disebar ke anak-anak. Namanya anak-anak pasti peraturan itu akan dilanggar juga. Nah, untuk supaya tidak dilanggar, untuk ini kita akan membicarakan tentang
supaya peraturan tidak dilanggar itu bagaimana. Yang berikutnya, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai agar tercapainya tujuan mulia yang diinginkan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul nggak? Kalau disiplin itu kan pastinya tidak nyaman. Tidak nyaman bagi siapa? Bagi anak-anak. Karena anak-anak itu kalau siswa kita kalau disiplin merasa tertekan, merasa peraturan itu begitu panjang lebar, ya, panjang lebar sehingga mereka akan mungkin kesulitan untuk mematuhi peraturan itu karena mereka sendiri tidak mengontrol dirinya dengan baik. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Masalah intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik, jika mereka itu disiplin karena untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya, maka itu motivasi diri itu akan sampai selamanya terbangun dan dipakai oleh anak-anak. Tetapi kalau dia ekstrinsik, ya bukan dia ekstrinsik artinya dari lingkungan luar. Lingkungan luar ini akan kalau intrinsik dari dalam akan sulit untuk hilangnya. Tapi kalau disuruh oleh guru, disuruh orang tua dan lain sebagainya, kamu harus patuh, kamu harus taat dan lain sebagainya, harus taat peraturan dan sebagainya, itu akan mudah hilang, akan mudah terabaikan oleh siswa tersebut. Tapi kalau motivasi dalam diri itu akan cepat dia akan berubah. Berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Di sini Diana Gosen yaitu penemu, ya. Pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Apa tujuan mulia anak-anak? Ya untuk mendisiplinkan dirinya sendiri, taat pada peraturan, mungkin juga nanti ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas dan lain sebagainya. Berikutnya tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai yang dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan virtus yang universal. Diana Gosen pada tahun 98 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini contohnya, ya. Contoh dari nilai kebajikan. Kebajikan itu apa? Universal itu apa? Gitu ya. Universal itu untuk keseluruhan anak-anak. Kebajikannya contohnya yaitu profil pelajar Pancasila. Kenapa sekarang kurikulum merdeka digembar-gemborkan, didengung-dengungkan bahwa memang seluruh siswa itu harus terkait dengan profil Pancasila, pelajar Pancasila. Apa di dalamnya pelajar itu, ya? Apa di dalamnya profil tersebut? Yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, itu ya sudah pasti, ya. Nomor 2, berakhlak mulia, sudah pasti. Mandiri sudah pasti karena kita sekolah kejuruan. Kalau tidak mandiri, siapa yang akan membangun mereka? Siapa akan terbangun untuk dirinya? Yang berikutnya adalah bernalar kritis. Nah, kenapa bernalar kritis? Kalau kita sekolah kejuruan, ini kan saya mengajar di program kompetensi kalian perhotelan, sehingga profil pelajar Pancasila ini sangat-sangat luar biasa, ya, sangat sudah diterapkan oleh siswa kita yang melakukan magang atau on the job training di hotel-hotel. Mereka bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kalau di hotel tidak kreatif, tidak mandiri dan tidak inovasi, akan tergeser dengan apa? Dengan sekarang zamannya itu zaman digitalisasi, akan tergeser jika dia tidak kreatif, tidak inovatif. Kalau bergotong royong itu yaitu teamwork, kerjasama. Bagaimana dia OJT di tempatnya untuk bekerja untuk menjadi teamwork yang baik dan solid. Nah, kita menginjak atau belajar tentang materi 5 kebutuhan dasar manusia. Pastinya 5 kebutuhan dasar ini seluruh manusia yang ada di muka bumi pasti memiliki. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana bertahan hidup ini? Mereka harus bekerja, mereka harus tekun, giat belajar untuk siswa
bagaimana mereka untuk struggle, ya. Untuk struggle, apa keinginan mereka, tujuan mereka itu apa? Pastinya mereka siswa-siswa kita memiliki tujuan dari kehidupan mereka masing-masing, sehingga mereka harus kita semua bertahan hidup. Yang berikutnya yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang ini biasanya kasih sayang kepada ini ya, pacarnya gitu ya, pada teman, orang tua, saudara dan sebagainya, untuk dia bisa diterima kepada orang-orang yang mereka sayangi. Ketika mereka itu di keluarganya, ketika mereka tidak disayangi keluarganya, tidak diterima, rasa diterima itu tidak ada, merasa akan sakit gitu ya. Sakit banget. Karena apa? Karena sudah masuk di keluarga, masuk di mungkin karena keluarga tidak menerima, dia akan keluar dari zona nyaman dari keluarganya. Mereka akan mencari orang lain untuk bisa menerima dia eksis, untuk menerima dia diterima. Karena manusia ini sejatinya butuh kasih sayang. Sejahat-jahatnya manusia, sebaik-baiknya manusia pasti akan kepingin dikasih, menyayangi dan disayangi dan merasa untuk diterima. Yang berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini artinya karena kita siswa kita adalah kejuruan, mereka bisa berkompetensi, punya keterampilan, punya potensi diri, sehingga penguasaan dia merasa, oh aku terampil di sini, aku kuatnya di mata pelajaran ini. Mungkin mereka ini tidak kuat di matematika, tetapi kuat di pelajaran lain. Berarti dia memiliki potensi atau keterampilan atau kompetensi di mata pelajaran lain. Nah, ini yang menjadikan dia kalau sudah kuat, sudah merasa hebat di tempat kompetensinya itu, mereka menguasai menguasai bidangnya, sudah merasa dia terampil dan merasa dia kuat, sehingga akan memunculkan suatu the power, ya, power, kekuatan penguasaan dia terhadap lingkungan. Yang berikutnya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, maksud dari kebebasan kebutuhan akan pilihan, mereka hidup ini adalah harus merdeka. Yang penting merdeka, tidak terikat, tidak terkungkung. Jadi mereka harus hidup bebas, freedom. Jadi power mereka itu bisa mereka keluarkan dengan kemerdekaan. Nah, sekarang kita gembar-gemborkan tentang kurikulum merdeka, yang dimana di dalam kurikulum merdeka itu guru harus memberikan merdeka belajar. Artinya apa merdeka belajar ini? Merdeka belajar itu bukan berarti kita memberikan materi yang kita kasih materi mereka belajar sendiri, bukan seperti itu. Guru tetap menuntun. Jadi merdeka di sini mereka kita memberikan pilihan. Ketika ada anak yang kinestetik, ya, suka bergerak, ada juga anak yang video senang dengan visualisasi, dengan video aja. Jadi anak yang kinestetik akan memilih dengan ranahnya, wah aku suka bergerak, berarti harus suka keterampilan juga. Nah, udah cocok dengan sekolah kejuruan. Kinestetik adalah pergerakan di mana dia itu bebas untuk memilih keterampilan yang mereka sukai. Kita tidak boleh menekan anak kalau sudah masuk jurusan ini disuruh pindah. Ya, tidak bisa karena anak sudah memiliki keinginan yang pertama, yang berikutnya adalah dia bebas menentukan mau apa gitu ya. Pada saat nanti lulus dari SMKN 8, mereka akan bebas menentukan hidupnya masing-masing mau bekerja apa, yang diinginkan itu apa sesuai dengan keinginan mereka. Yang berikutnya adalah kesenangan. Kesenangan ini setiap orang, ya, siapa sih yang mau sakit gitu ya, siapa sih yang mau hatinya disakiti, pasti mereka akan mencari kesenangan dan dengan hidupnya. Jadi kesenangan dengan tertawa, mungkin menghibur hatinya, melihat TV, melihat temannya, bercanda ria dengan temannya, dengan saudaranya, dengan siapapun yang mereka ajak, yang merasa hatinya itu akan senang. Nah, inilah kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia yang di dunia ini memang dipunyai oleh masing-masing manusia. Yang berikutnya adalah
dari perilaku tadi, dari 5 kebutuhan dasar, kita menginjak pada motivasi perilaku manusia. Apa aja ya perilakunya manusia ini? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Yang pertama adalah motivasinya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya enggak? Kalau siswa kita pastinya, kita sendiri sebagai guru kadang-kadang juga mau menghindar saja terhadap hukuman. Hukuman apa ya? Entah apapun itu ya. Apalagi siswa kita, pastinya pada saat dia sudah masuk ke sekolah, itu kata disiplin itu terngiang-ngiang di otak mereka masing-masing. Oh, aku boleh kalau tidak disiplin pasti akan terkena ketidaknyamanan hukuman. Yang hukuman ini adalah karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ketakutan itu akan menjadi momok dirinya sendiri, takut akan dirinya. Kalau sudah kena hukuman akan sakit. Ya, kita pun kalau kena hukuman akan sakit, apalagi siswa. Jadi bagaimana untuk supaya anak-anak ini hukuman ini ditiadakan, ya, hukuman ini ditiadakan. Jadi mereka nanti akan kita pelajari tentang ke item berikutnya atau ke slide berikutnya. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan orang lain atau institusi. Nah, imbalan ini ya. Siswa melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri. Nggak mungkin kalau dapat imbalan, aku nanti ekstrinsik itu nggak mungkin. Nah, yang imbalan ini harus kita tiadakan di murid, karena kalau dia pikirannya hanya imbalan terus sampai jangka panjang atau jangka pendeknya, jangka panjang itu akan jelek bagi dirinya, karena berpikiran bahwa aku nanti kalau dapat ini, kalau tidak terlambat dan lain sebagainya, mematuhi peraturan sekolah, saya nanti akan dapat imbalan. Nah, itu imbalan ini yang terniang, tapi tidak dilakukan dengan sesungguhnya. Siswa itu melakukan apa? Melakukan kebajikan tadi, universal, nilai-nilai kebajikan, yaitu yang taat, patuh terhadap peraturan sekolah yang harus memang dia taati, harus dia laksanakan. Nah, kalau hanya imbalan saja, otomatis dalam jangka panjang itu jelek bagi dia, karena dia akan menunggu imbalan itu, tapi tidak dilakukan dengan sepenuh hati di dalam dirinya, motivasi diri. Ya. Kalau jangka pendeknya mungkin ada baik dan ada buruknya, karena anak ini tidak seyogianya dari hati terkecil untuk untuk melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Yang berikutnya adalah menghargai diri sendiri, yaitu siswa melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, yang ketiga ini yang baik kita tanamkan kepada siswa, yaitu menghargai diri sendiri. Kalau diri sendiri tidak dihargai, bagaimana menghargai orang lain? Kan seperti itu. Jadi melakukan disiplin tidak menunggu imbalan, tapi dia merasa bahwa melakukan kebajikan adalah untuk dirinya ke depannya. Jadi benar-benar taat tentang apa kata kebajikan. Berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Apa gagal ini? Yang pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kena hukuman itu akan menyakitkan, ya. Apa sih hukuman itu? Yang pertama menyakitkan, jelas, karena akan tergores hatinya apabila kok anak ini nggak taat ya, rambutnya kok gondrong gitu. Padahal kalau di kejuruan ini kita apalagi perhotelan, face contact dengan tamu, artinya good looking itu harus ada. Jadi grooming, good looking dan lain sebagainya itu harus ada di dalam diri siswa tersebut, sehingga mereka siswa ini tidak usah mencari hukuman, tetapi mencarilah bahwa nilai kebajikan dalam dirinya harus ditanamkan secara dengan hati ikhlas, ya, tulus. Yang berikutnya tidak nyaman, hukuman itu tidak nyaman.
hukum nih kalau rambut panjang atau terlambat sekolah atau bajunya keluar, bajunya yang dikeluarkan dan tidak seragam, pasti akan takut siswanya, sehingga siswa itu akan membolos. Jadi nilai kebajikannya nggak ada. Berikutnya adalah siswa akan menyembunyikan kesalahannya. Nah, kesalahan ini hati-hati ya. Kalau siswa sudah menyembunyikan, itu berarti dia tidak jujur nantinya, tidak diungkapkan kesalahan apa yang sudah diperbuat. Yang berikutnya, siswa menjadi rendah budi. Karena apa? Karena hukuman. Kalau dihukum di depan teman-temannya yang lain, pasti dia akan malu, merasa rendah diri, merasa dia tidak dihargai, tidak dihormati sebagai manusia, seperti itu. Tetapi kita kembali lagi ke posisi awal bahwa siswa tersebut kan sudah ditanamkan oleh sekolah nilai-nilai kebajikan yang harus dilaksanakan. Apa nilai kebajikan itu? Yang tadi, yang mandiri, gotong royong, taat, patuh terhadap peraturan dan sebagainya, terhadap pihak-pihak kelas, kesepakatan sekolah. Artinya peraturan ini nanti adalah menjadi kesepakatan semua siswa, bukan guru, tapi kita yaitu siswa. Peraturan nanti akan dibuat oleh siswa sendiri, karena dari peraturan ini akan menjadi kesepakatan. Apa sih yang disepakati oleh siswa seluruhnya? Ribuan anak yang ada di SMKN 8. Pastinya urun rembuk, biar apa yang dibuat mereka, dia taati, dia jalankan, dia implementasikan. Sehingga tidak ada kata dari guru, oh kamu sudah menyalahi aturan. Tapi kita hanya memperlihatkan ini loh kesepakatan kamu yang sudah kamu buat, kok kamu langgar. Artinya harus ada konsekuensi, ada konsekuensi di dalamnya. Yang berikutnya adalah penghargaan. Ini penghargaan yang ada tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri dan dengki, gitu ya, mematikan kreativitas. Artinya tidak efektif yang tadi itu. Yang jangka panjang dia ingin mendapatkan penghargaan, ingin dipuji, padahal tidak sesuai dengan hati nuraninya. Hanya mereka ini ingin dapat imbalan, ingin dapat mungkin dari gurunya, mungkin wah nah ini kok datangnya pagi terus, karena apa? Dia ingin dipuji, ya, dia ingin imbalan. Wah kok dia ingin tidak dihukum, karena kalau hal yang tidak efektif ini tidak akan tahan lama anaknya karena tidak dengan ketulusan hati, tidak sesuai dengan intrinsiknya tadi, motivasi tadi akan menjadi gagal, gitu ya. Berikutnya merusak hubungan sifat iri. Kenapa sifat iri? Karena temannya tadi sudah mendapat mungkin hadiah, yang lain tidak mendapatkan, sehingga akan menjadi iri hati. Yang penghargaan ini mungkin bisa dikondisikan, ya, bisa dikondisikan apakah penghargaan ini dibutuhkan apa tidak. Kalau tidak efektif, tidak berguna, ya tidak usah diadakan. Tapi kalau memang sifatnya itu berguna bagi siswa, ya diadakan. Berikutnya mematikan kreativitas yang tadi ya. Kalau kita dapat imbalan dan lain sebagainya, penghargaan dan lain sebagainya, ingin dipuji, dihargai dan lain sebagainya, itu akan mematikan kreativitas. Anak tidak berkembang, kemandiriannya tidak ada, teamworknya dengan teman-teman tidak ada, sosialisasinya dengan teman juga tidak ada. Berikutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah, maksudnya menghukum dengan sistem ranking, anak yang ternakal itu di ranking, anak yang terbaik di ranking. Jika diketemukan antara si nakal dengan yang baik, pada dasarnya anak itu tidak ada yang nakal, tidak ada, anak itu semua baik. Tergantung dari sikap kita memberikan tadi, nilai-nilai kebajikan kita tanamkan pada anak setiap hari. Jangan pernah lelah untuk memberikan nilai kebajikan. Apa sih kebajikan itu? Ya kebaikan, yaitu pertama yang tadi, mandiri, taat, patuh, dia kreatif, dia inovatif terhadap mata pelajaran, tidak malas, tidak suka membolos, ya. Pokoknya semua apapun yang sudah diterapkan, sudah disepakati oleh anak-anak ini, siswa ini, menjadi kesepakatan, menjadi keyakinan, akan insya Allah mudah-mudahan tidak akan hukuman-hukuman tadi tidak ada, zero. Terus ketakutan, ya ketakutan itu sudah tidak ada. Artinya dia akan melaksanakan keyakinan yang dia tulis, yang dia yakini bahwa
hukum, kita akan merampas hak anak, bahwa anak itu tidak seyogyanya dihukum, tetapi konsekuensi yang berjangka. Kalau mereka melakukan ini akan konsekuensinya ini. Mereka akan paham. Mereka bukan anak kecil lagi. Mereka bisa memikirkan apa baik buruknya pada dirinya. Berikutnya, apa sih konsep disiplin dengan identitas sukses? Nah ini, yang tadi hukuman, yang tadi penghargaan, kita masuk ke sukses. Yang tadi gagal, sekarang sukses. Apa sih yang tadi gagal? Yaitu apa? Yang pertama hukuman, yang kedua penghargaan, itu udah gagal. Artinya gagal di sini tidak apa ya? Anak-anak tidak ada motivasi yang terdalam dari dirinya, itu udah gagal. Yang berikutnya adalah ini yang sukses ini apa ya? Nah berikutnya konsekuensi. Kalau anak tidak melaksanakan keyakinan yang sudah dia tulis, keyakinan kelas, keyakinan sekolah, maka ada konsekuensinya, yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi konsekuensinya artinya kalau mereka yang tadi akan mendapat imbalan dan lain sebagainya, bisa jangka pendek saja, tidak usah jangka panjang. Karena kalau jangka panjang itu tidak akan baik bagi si murid atau siswa. Kalau jangka pendek mungkin 1 bulan, oh kalian nanti kalau mata pelajaran bahasa Inggris, matematika, kejuruannya baik, akan mendapatkan reward, yaitu mendapatkan penghargaan atau hadiah. Jangka pendeknya ya 1-3 bulan aja, nggak usah terlalu lama. Kalau lama akan menjadi anak tersebut ya ingin mendapatkan imbalan terus, mendapatkan hadiah dan lain sebagainya. Berikutnya perlu monitoring berkelanjutan. Nah anak-anak yang tadi udah tidak melaksanakan disiplinnya dengan benar, mereka akan perlu monitoring ya, perlu monitoring berkelanjutan agar dirinya, biar kita namanya anak ya, namanya siswa, perlu kita memberikan motivasi lebih lagi dan lebih tiap hari kepada siswa agar mereka benar-benar dalam dirinya itu melakukan nilai-nilai kebajikan yang universal seperti yang saya tayangkan tadi. Berikutnya stimulus respon. Nah stimulus ini dari luar. Stimulus itu ada yang baik, ada yang nggak baik. Tapi stimulus ini ketika dirangsang oleh anak yang baik akan cepat direspon dengan baik juga. Ketika stimulus ini nggak baik akan direspon juga tidak baik. Nah dengan adanya tidak baik dan baik, maka perlu akan kontrol dirinya yang benar. Berikutnya siswa menghormati peraturan. Nah peraturan sekolah ya memang harus dihormati, harus dilakukan, dilaksanakan, tidak boleh dilanggar. Berikutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah mereka yang tadi sudah membuat keyakinan sekolah, keyakinan kelas, kalau sudah sebagai kesepakatan mereka akan merenungi. Ya merenungi, dia akan kehilangan waktu untuk itu, kesalahannya itu. Oh ya kemarin aku kok melakukan ini ya sama guruku, kok berani gitu ya, kok membuat kata-kata kasar kepada guru, padahal itu bukan nilai-nilai kebajikan. Nah untuk itu guru tetap memberikan nilai-nilai tiap hari, jangan pernah lelah untuk mengingatkan pada siswa bahwa nilai kebajikan itu harus diterapkan. Berikutnya adalah restitusi. Di dalam restitusi, siswa bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya pasti fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ini fokus anaknya, karena 3 tahun ini kan mereka akan sekolah di sini. Nah dia fokus pada pemecahannya. Kalau ada masalah ya dia harus fokus, harus dipecahkan. Berikutnya siswa menghormati dirinya dan orang lain, itu sudah pasti. Berikutnya teori kontrol, dirinya memegang kontrol diri. Bagaimana dirinya untuk memegang kontrol diri? Ya tadi guru terus mengingatkan nilai-nilai kebajikan, sehingga dia akan mengontrol dirinya. Ketika stimulus dapat stimulus yang baik atau yang jelek, misalkan contoh stimulusnya jelek, akan direspon jelek juga. Nah dengan kontrol dirinya baik, maka stimulus yang jelek akan terpental, karena dia sudah bisa mengontrol diri, sehingga stimulus respon yang jelek akan masuk ke dalam kontrol yang baik, sehingga dia akan melakukan kebaikan. Tidak akan mungkin ketika
kontrol diri ini sudah baik, dengan stimulus yang jelek atau respon mereka, responnya akan menjadi baik. Ketika stimulus jelek, responnya baik, sehingga apa yang kita nilai, kontrol diri anak tersebut bagus. Berikutnya, siswa bersemangat memperbaiki kesalahannya. Inilah restitusi. Restitusi itu tidak menghukum ketika anak berbuat kesalahan, tetapi anak tersebut bersemangat memperbaiki kesalahannya. Bagaimana caranya? Mereka sendiri yang akan mencari, mereka sendiri akan menggali. Bagaimana saya akan membenerin atau supaya tidak menyalahkan dirinya sendiri, gitu ya. Kesalahan itu diminimalisir. Berikutnya, konsep disiplin yaitu pendekatan restitusi. Apa sih restitusi? Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa, yaitu apa pengertian restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Siapa kelompok mereka? Ya teman mereka belajar, komunitas dia belajar, komunitas pembelajar sekolah. Ini namanya siswa ini dalam kelas namanya komunitas pembelajaran. Jadi restitusi ini untuk memperbaiki kesalahan, bukan untuk dihukum, tapi anak tersebut kita berikan nilai-nilai kebajikan tadi, sehingga anak ini tahu kesalahannya, bisa membenahi dirinya terhadap kesalahan yang sudah diperbuat. Mereka akan berlomba-lomba untuk memperbaiki opposisi kesalahan itu, gitu ya. Berikutnya, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi memperbaiki. Namun belajar dari kesalahan. Yang berikutnya, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, ditawarkan tapi tidak menekan anak. Kamu harus menjadi baik loh, gitu. Tidak menekan, tetapi dia akan sadar dirinya karena kontrol dirinya sudah bagus. Otomatis tawaran itu bukan paksaan. Mereka akan inisiatif sendiri bahwa dia akan berbuat baik. Yang kemarin yang dilakukan itu salah. Misalkan yang pertama kan siswa kita akhir-akhir ini kebanyakan terlambat datang sekolah, ya. Ketika guru sudah memberikan nilai-nilai kebajikan kepada siswa tadi, otomatis sedikit demi sedikit setiap harinya akan berkurang anak yang terlambat. Apalagi Surabaya ini macet. Bagaimana cara anak itu supaya tidak datang terlambat ke sekolah? Artinya ya kalau jaraknya jauh mereka harus bagaimana? Mereka udah tahu. Jadi yang kesepakatan, keyakinan tadi yang dibuat mereka udah tahu semua. Berikutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya dituntun. Guru itu menuntun, ya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berikutnya, fokus pada karakter, bukan tindakan, ya. Fokus karakternya anak itu seperti apa karakternya, bukan tindakan yang sudah dilakukan. Berikutnya, nah ini perbedaan. Contoh, kasus siswa yang tidak mengerjakan PR aja. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ini baru 10 menit, mungkin ada yang sampai 30 menit di tiang bendera. Itu hukuman yang menyakitkan banget. Apalagi siang hari, itu tidak dibolehkan, ya, karena hukuman ini menyakitkan, akan terngiang-ngiang di otaknya anak, memorinya anak. Konsekuensinya adalah apa konsekuensi? Ketika anak sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan atau keyakinan sekolah, mereka konsekuensinya adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Karena apa? Mereka sudah membuat keyakinan kalau tidak mengerjakan PR kan sudah melakukan keyakinan kelas atau sekolah, gitu ya. Mereka akan melakukan karena itu konsekuensi dari mereka sendiri. Yang berikutnya adalah restitusi. Ini
perbedaannya antara konsekuensi dengan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ini yang restitusi. Restitusi ini bukan hukuman tapi menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jelas ya? Yang sudah saya jelaskan di atas bahwa restitusi itu untuk membenahi diri anak akan yang kemarin berbuat salah atau tadi berbuat salah, akan berlomba-lomba untuk memperbaiki kesalahan. Berikutnya adalah contoh menerapkan 5 posisi kontrol. Nah, ini yang harus ada di dalam anak. Yang pertama, ini dalam guru juga, karena ini semua ada di dalam diri kita guru. 5 posisi kontrol. Yang pertama, kasus. Ini ada kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Yang pertama, penghukum. Kan ada guru yang sifatnya penghukum nih. Kalau misalkan siswanya tidak pakai atribut, ayo kamu berdiri di sini, hormat bendera sampai nanti jam berapa, 1 jam atau berapa. Itu yang tidak baik. Ini penghukum. Ada sisi guru yang penghukum. Yang kedua, ada guru yang membuat rasa bersalah. Merasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu? Ini bahasanya dia, guru ke siswa. Guru kecewa loh sama kamu. Ini orang-orang yang sifatnya membuat rasa bersalah. Guru tersebut kan sudah menghukum nih, tapi dia rasa bersalah. Kok berapa kali sih guru mengingatkan kamu gitu, memberitahu kamu kok guru ini kecewa banget loh, atau Pak Guru ini kecewa banget pada kamu. Teman, nah ini yang teman ini kadang-kadang merasa dirinya mau aman saja pada siswanya kan, yang menjadi teman aja, menjadi apa ya, nggak mau disalahkan dan ya tengah-tengah lah kalau menjadi teman. Ayolah yang tertib, ya kan, kalau pacaran, ayo tertib, gitu kan. Buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu katanya teman yang merasa guru menjadi posisi teman. Ada 5 kontrol ya guru ya. Yang teman ini, ayolah tertib. Berikutnya pemantau. Pemantau ini kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini memantau. Memantau dalam arti anak tersebut itu memperbaiki kesalahannya, tapi dipantau terus oleh guru tersebut. Berikutnya adalah manajer. Mungkin Bapak Ibu di sini yang senior lebih senioritas dari saya, posisinya seperti ini, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah, ini yang bagus, yang rata-rata diterapkan oleh guru-guru di SMKN 8 Surabaya. Tepuk tangan untuk guru-guru di SMKN Surabaya. Sudah menetapkan sebagai manajer dan ada yang memantau juga. Anak-anak itu namanya anak, jiwanya tetap anak. Mereka tetap dipantau. Pemantau ini tapi tidak mengekang, tapi tetap anak ini nyaman, tetap bahagia gitu. Walaupun dia dipantau. Kalau manajer ini pasti. Manajer ini yang namanya kita di sekolah ini adalah orang tua kedua bagi mereka. Kita juga memberikan nasihat yang terbaik untuk dia, untuk kedepannya bagaimana. Jangan yang nomor 1 itu mungkin di sini tidak ada ya. Di SMKN 8 tidak ada guru penghukum. Ya, mudah-mudahan untuk selebihnya guru penghukum ini sudah tidak ada. Yang berikutnya pembuat rasa bersalah yang tadi itu. Yang teman ini mungkin masih ada. Teman ini kadang-kadang boleh menjadi teman, kadang-kadang menjadi pemantau, kadang-kadang menjadi manajer. Nah, silakan mungkin Bapak Ibu guru yang mana yang sudah dilakukan terhadap murid atau terhadap siswa kita. Kalau misalkan dia tidak mengerjakan PR atau datang terlambat gitu ya. Ya mungkin kalau sisi pemantau, kamu sudah melanggar loh kemarin kan gitu. Kok tiap hari kamu terlambat? Apa peraturan dan konsekuensinya? Kalian kan juga membuat kesepakatan sekolah. Kesepakatan sekolah, keyakinan sekolah sudah kalian buat. Nah, dia akan membaca konsekuensi yang dia sudah tulis. Nah, berikutnya
Ini pertanyaan yang sering dilontarkan ya. Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah ini loh peraturan itu. Mengapa gitu ya? Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pada saat kemarin pandemi, pemerintah mendengung-dengungkan di seluruh antero Indonesia ya. Pasti 3M. Karena apa? Covid. Kadang-kadang ditambah sekarang menjadi berapa Bu? 5M? Tetap atau 3M? 3M saja. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Sampai sekarang, mohon maaf kalau saya tidak masker saya ginikan karena apa? Karena saya akan menjelaskan seperti ini dan alhamdulillah Covid agak menurun ya. Mudah-mudahan Covid sudah hilang nantinya. Apalagi di Surabaya kemarin kan hitam pekat, bukan seperti daerah-daerah lain hijau kuning, kita pekat kita. Sehingga 100% PJJ. Nah PJJ kemarin itu menyakitkan nggak Bapak Ibu? Sakit banget, nyesek. Siswa juga nyesek kuota yang terutama ya. Kuota. Guru-guru juga kuota. Pada saat pertengahan sudah 3 bulan ya Pak ya, mendapat apa? Mendapat bantuan dari kementerian. Ya, kementerian. Nah itu alhamdulillah kita sudah longgar. Tetapi ada juga anak pada saat PJJ tidak melakukan apa? Daring. Karena apa? Yang pertama malas juga. Yang kedua adalah kondisi rumah yang tidak bisa diakses oleh jaringan internet itu ada. Karena kemarin saya juga PJJ, Bu jaringan internet nggak ada dan lain sebagainya. Ya sudahlah, padahal kota itu sudah penuh, dapok, gitu, udah kebok. Gitu. Tapi kenapa tidak bersahabat jaringan internetnya? Berikutnya adalah membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah mungkin nanti ibu, bapak, wali kelas bisa membuat kesepakatan atau membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu awalnya dari sepakat dulu, berikutnya menjadi yakin ke. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan. Anak-anak ini membuat peraturan sendiri nih dalam kelas. Datang tidak boleh terlambat, ya kan? Datang tepat waktu misalkan dalam pembelajaran apapun itu. Ya, tidak boleh terlambat pada pagi masuk sekolah. Pada saat pembelajaran tidak boleh menghilang. Ya. 10 jam, ada yang menghilang 2 jam, ada yang menghilang 1 jam, ada yang full 10 jam. Itu anak yang menanamkan nilai-nilai kebajikan. Namanya anak-anak, tetap kita memberikan apa? Memantau dan menjadi manajer. Itu yang terutama pada diri Bapak Ibu. Yang berikutnya merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Awalnya peraturan, lama-lama menjadi keyakinan, kesepakatan. Disepakati dulu oleh anak-anak. Biarkan siswa tersebut yang membuat keyakinan kesepakatan itu. Nanti setelah kesepakatan itu ada, baru ditempel. Nanti setelah ditempel di dinding, dibacakan. Setelah kita sepakat antara guru dengan siswa, oh iya Bu, saya sepakat ini. Kita ketik, kita print out, kita tanda tangani ketua kelas dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Ya. Jika ketika anak tersebut nyeleweng dari peraturan atau keyakinannya, keluar dari jalur zona itu, anak tersebut bisa membaca yang sudah dia sepakati, yang dia sudah yakini, sudah dibuat. Mereka akan mengetahui kesalahannya. Mereka akan berlomba-lomba memperbaiki. Yang ketiga, menempelkan keyakinan kelas. Keyakinan itu dalam kelas. Nanti monggo habis mungkin acara ini, besok mungkin anak-anak disuruh membuat keyakinan. Oh, bosnya keyakinan itu kesepakatan dulu. Datang, tidak boleh merokok di dalam kelas atau sekolah, di dalam lingkungan sekolah, ya kan? Karena kebanyakan anak-anak kita kan ada cowoknya. Berikutnya tidak boleh keluar kelas pada saat jam pembelajaran. Nah, itu kesepakatan yang anak-anak nanti akan tahu. Mereka yang akan memikirkan kesepakatannya. Berikutnya segitiga restitusi. Nah ini terlalu kecil, jadi banyak gambarnya. Yang saya di dalam segitiga ini, yang pertama adalah yang ini
gitu ya. Mereka kita tanya, kenapa kamu rambutmu gondrong? Terus anak-anak itu tiap hari datang terlambat. Kita tanya, kenapa kamu datang terlambat? Bukan dihukum, tapi mereka nanti akan menceritakan perilaku atau memiliki alasan tersendiri. Kita harus mendengar. Harus mendengar. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Karena internal anak itu kan memiliki motivasi yang sungguh-sungguh karena masih berjiwa muda, ya. Untuk sekarang saya akan membuka pertanyaan. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang bertanya, dipersilakan. Bagaimana mengatasi ada pencurian di dalam kelas? Apakah kita juga harus membuat kesepakatan atau keyakinan? Baik sekali. Pertanyaan dari Bu Nuni, bagaimana jika di dalam kelas ada siswa yang mencuri? Apakah tetap akan melakukan itu selamanya anak itu karena sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Apakah dia tetap atau berhenti, gitu ya? Bagus sekali pertanyaannya. Ketika seluruh kelas itu sudah membuat kesepakatan atau keyakinan, mereka sendiri yang menuangkan, mereka sendiri yang melakukan, artinya nanti konsekuensi yang dia tulis itu kan ada. Jika saya di dalam kesepakatan itu ada tulisan, jika ada yang mencuri di dalam kelas, akan mungkin anak itu menulis sendiri, dikeluarkan dari sekolah. Kan anak sendiri yang mengeluarkan, bukan kita yang memberikan dorongan untuk menulis atau memaksakan tulisin ini tulisin tidak, karena itu adalah pure murni dari pemikiran mereka sendiri. Sehingga ketika ada pencurian, mereka akan menyelesaikan dengan sendirinya. Salah satu dari mereka pasti akan tahu, karena 36 anak ini 36 pasang mata, tidak dia berhenti untuk memantau temannya. Satu sama lain itu tetap memantau. Dan pasti di dalam 36 itu ada yang jujurnya 35, tidak jujurnya 1. Itu akan kalah. Dengan kejujuran, dengan kebajikan dari anak-anak 35 ini, yang satu akan mengalah. Artinya barang yang dicuri pasti akan dikembalikan, karena mereka disorot dari 35 anak dalam kelas. 1 lawan 35 anak jelas akan kalah. Yang jelek akan kalah dengan yang baik. Ketika anak itu muncul dari dalam dirinya niat untuk mengembalikan apa yang dicuri dan dia berhenti melakukan pencurian, mungkin kalau pencurian bolpen mungkin tiap hari ya anak-anak itu, karena lupa untuk mungkin langsung ngambil, lupa untuk minjem. Tapi kalau masalah yang uang dan lain sebagainya, otomatis insya Allah mereka akan mengembalikan apa yang dia curi. Karena kesepakatan itu tidak kita yang membuat, kita tidak memaksakan kehendak anak untuk menulis. Jadi mereka akan mengetahui sendiri hukuman apa atau konsekuensinya yang dia peroleh. Selamat siang, Bunda. Pertanyaan. Mungkin Pak Lutfi, Bu Ika, Pak Akbar, Pak Tony, Pak Vero, mungkin ada yang bertanya. Pak Lutfi. Untuk yang tadi manajer itu apa bisa diterapkan di kelas? Ulangi, Pak. Kadang-kadang tiap bulan sama, ada yang sifatnya penghukum, yang sifatnya pemantau, ada yang manajer. Kalau manajer dikatakan itu nggak semuanya guru, karena karakter guru nggak sama. Ada yang memangnya nggak mau seperti manajer itu. Oke. Baik. Ini apa namanya? Pak Lutfi bertanya ya, apakah guru itu sebagai manajer selamanya atau bagaimana? Setiap guru punya. Kan tiap guru nggak punya. Setiap guru memiliki karakter berbeda-beda. Ada yang nggak mau manajer, karena dia manajer saya kira nggak cocok, karena itu kan sangat lemah anaknya. Kalau dia menjadi penghukum, mungkin dia Rasa kuat. rasa kuat. Oke, pertanyaannya. Ya.
menghukum dengan manajer. Anak-anak itu sekarang tidak bodoh. Anak-anak itu pintar semua. Anak-anak itu ketika guru itu sudah menghukum, merasa kuat gitu ya. Dengan hukuman itu merasa hebat. Merasa anak ini akan takut. Merasa anak ini akan seluruhnya itu sama guru tersebut akan tunduk dan taat. Tapi ketakutan hanya di depan guru tersebut. Di belakang guru tersebut dia melakukan yang frontal lebih parah lagi. Tetapi kalau manajer, kalau pemantau, jika guru tersebut teman pemantau manajer, anak tersebut tidak akan melakukan hal-hal yang aneh di luar nalar. Mereka akan mentaati sesuai dengan keinginan hati nurani. Karena intrinsik Pak, yang digerakkan ini kan hati, yang dikontrol adalah hati. Ketika hati itu hanya, guru itu menghukum cuma di depannya guru itu aja, tapi di belakangnya mereka menolak. Mereka akan membuat grup tersendiri untuk malah berbuat yang aneh-aneh. Karena merasa, guru tersebut menghukum jahat, akan dibenci. Dibenci selamanya dan tidak disukai mata pelajaran si penghukum. Guru penghukum itu jelas-jelas anak akan menjadi trauma. Mereka pada saat guru tersebut masuk, mereka sudah gak disukai. Kecuali guru yang tegas itu beda-beda tipis Pak ya, antara tegas dengan dengan yang kelima ini. Kalau ketegasan beda ya dengan hukuman. Kalau tegas itu ada guru yang tegas yang bisa menjadi teman, tegasnya itu bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau manajer. Kapan diri kita bisa menjadi teman ke anak? Tidak tiap guru itu tidak sama. Ada yang selamanya ingin menjadi teman gitu ya. Bisa mungkin dia menyamankan dirinya, mengamankan dirinya, nge-save gitu ya. Aku nggak mau jahat-jahat gitu biar aku lihat anak-anak, biar siswa itu temannya dia, biar lengket dengan siswa dan lain. Nggak mau nilai namanya guru tersebut jelek. Tapi kalau pemantau manajer selamanya akan menjadi di hati anak, akan dikenang anak sampai tua. Anak itu dimanapun berada, mereka akan terngiang. Guruku guruku yang dulu sebagai manajer, saya itu nakal dulunya, tetapi saya itu insaf pada guru ini, si A, misalkan Pak Lutfi. Pak Lutfi itu baik orangnya, tidak pernah menghukum. Sebagai pemantau dan manajer, dia akan teringat Bapak selama dimanapun anak itu kerja. Bisa juga anak tersebut kalau sudah sukses kembali ke kita, menemui guru tersebut, memberikan mungkin ucapan terima kasih. Bapak tidak menghukum saya pada saat saya mencuri gitu ya, pada saat saya terlambat, tidak mengerjakan PR, tidak diberi hukuman, tetapi Bapak memberikan nilai-nilai kebajikan yang membuat saya akan merasa saya terbangun sendiri dari mimpi buruknya, bisa menjadi yang lebih baik untuk dirinya masa depannya. Begitu Pak G. Berikutnya saya akan memberikan sedikit contoh dari restitusi, yaitu siswa yang sering terlambat. Yang pertama adalah siswa yang sering terlambat. Ini restitusinya. Selamat siang Nabil. Selamat siang Wina. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini contoh dari siswa Nabil. Kenapa dia panggil? Saya melakukan restitusi. Nggak tahu Wina. Saya tidak memberikan hukuman. Tadi pagi Anda mengabsen Nabil tidak ada di dalam kelas. Ternyata setelah Anda cek Nabil terlambat. Nah, tadi Nabil berangkat dari rumah jam berapa? Jam setengah 8. Setengah 8. Terus sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7 tepat. Kira-kira menurut Nabil
berangkat jam 7, terus berangkat datang dari ke sekolah jam setengah 8, terus sekolah jam 7 tepat masuk. Menurut kamu kira-kira perbuatan terlambat itu baik enggak? Tidak, Wina. Nah, kalau tidak baik, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, Bunda juga pernah melakukan kesalahan. Juga Nabil, Bunda juga pernah melakukan datang terlambat pada saat latihan. Alasan Nabil datang terlambat tadi apa? Saya terkena macet Wina di jalan tadi. Karena di jalan ada perbaikan jalan. Nabil tahu nggak, masih ingat nggak waktu itu kita kan pernah bikin atau membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, salah satu dari keyakinan kelas itu kamu masih ingat nggak apa? Masih ingat Wina, komitmen. Komitmen ya. Menurut kamu arti komitmen itu apa, Nabil? Janji pada diri sendiri untuk menjalankan kewajiban yang telah disepakati bersama. Nah, garis bawahnya, garis merahnya bahwa kita harus menyepakati apa yang kita perjanjian tersebut. Jadi keyakinan apa yang kamu ambil di sini itu komitmen. Nah, komitmen itu penting ya, Nabil ya. Komitmen bahwa di sekolah kita itu masuk jam berapa, Nabil? Jam 7 tepat. Jam 7 tepat. Berarti kita harus datang jam 7 tepat. Nah, menurut Nabil nih, kalau sudah komitmen itu dibuat, berarti harus dijalankan sesuai dengan Nabil. Apa itu komitmen tadi? Ya, kita menjalankan itu. Keyakinan kelas. Apa, Nabil? Janji pada diri sendiri untuk menjalankan kewajiban yang telah disepakati bersama. Nah, garis bawahnya, garis merahnya bahwa kita harus menyepakati apa yang kita perjanjian tersebut. Jadi keyakinan apa yang kamu ambil di sini itu komitmen. Nah, komitmen itu penting ya, Nabil ya. Komitmen bahwa di sekolah kita itu masuk jam berapa, Nabil? Jam 7 tepat. Jam 7 tepat. Berarti kita harus datang jam 7 tepat. Nah, menurut Nabil nih, kalau sudah komitmen itu dibuat, berarti harus dijalankan sesuai dengan Nabil. Apa itu komitmen tadi? Ya, kita menjalankan itu. Selamat siang. Kita itu masuk jam berapa, Nabil? Jam 7 tepat. Berarti kita harus. Ini tadi video yang sudah saya lakukan diskusi di sekolah tentang siswa yang terlambat. Tidak dihukum tapi melakukan konsekuensi dan kesepakatan yang dia yakini bahwa rumahnya jauh, sehingga pada saat dia datang itu sering terlambat. Keyakinannya dia, kesepakatannya Nabil terhadap saya, Nabil ini akan menyepakati bahwa dia akan datang lebih pagi lagi dari rumahnya supaya tidak terendam macet dan lain sebagainya. Terus berikutnya ini ada video yang kedua yaitu tentang bullying. Bullying. Sudah dulu. Tiga. Tumben kamu yang datang ke sini. Tidak panggil loh. Iya, Bu, saya mau saya boleh ceritanya. Oh, tentu saja boleh. Apa ceritanya? Iya, Bu, saya kesel, Bu. Saya selama ini dibully, Bu. Terus siapa yang membuli? Yang membuli saya Kaisha, Bu. Kesia membuli kamu. Iya, Bu, Kaisha yang membuli saya selama ini. Kenapa? Iya, Bu. Saya sudah capek sama Kaisha. Saya marah-marah tadi sama Kaisha, Bu. Kaisha sudah keterlaluan, Bu, menurut saya, Bu, tindakannya, Bu. Apa tindakan Kesia? Dia menyembunyikan tas saya, dia menayar kepala saya, dia menyuruh saya beli makan di kantin. Saya capek, Bu, dibully terus, Bu. Itu tiap hari. Iya, Bu. Dia gitu saya tiap hari. Terus apa lagi tindakan Kesia? Ya gitu, Bu.
kasar sama saya, untuk menyembunyikan tas saya, menyembunyikan buku saya. Sampai kemarin ulangan saya nggak tahu Bu mau belajar apa, karena buku saya di Aisyah Bu ternyata disembunyikan. Sampai seperti itu bukumu disembunyikan. Iya Bu. Buku mata pelajaran disembunyikan juga. Iya Bu, sampai ulangan saya kemarin dapat jelek gara-gara nggak belajar. Terus kamu tindakanmu apa? Marah-marah? Iya, saya marah ke Aisyah Bu. Maksudnya saya nggak keberatan. Kalau gitu menurut Bu Indah juga akan mungkin kalau dibully seperti itu, Bu Indah juga marah-marah seperti kamu, mempertahankan harga diri. Artinya apa alasanmu untuk kamu marah-marah seperti itu? Ya Bu, saya capek Bu dibully terus-terusan. Saya juga mempertahankan harga diri saya Bu. Masa saya terus-terusan dibully Bu? Bu Indah mungkin sama ya, seperti kamu. Kita juga manusia biasa. Apapun yang mereka lakukan untuk menindas kita, membuli kita, lama-lama kita juga marah gitu. Iya. Karena untuk mempertahankan diri itu juga penting untuk kamu, untuk semua yang dibully. Oh iya Yan, untungnya kamu hanya bertindak marah-marah aja ya, nggak ada yang lain ya? Nggak ada Bu, untungnya saya cuma marah-marah Bu. Coba aja saya tegakkan, mungkin lebih ekstrim lagi Bu. Saya masih bisa bersabar. Cuma ada Bu Keisha. Ada Bu Keisha ya. Apakah ada temannya Keisha lagi membeli kamu? Nggak ada sih Bu, cuma Keisha aja. Sebetulnya itu udah lama sih Bu. Keisha cuma membeli saya, cuman saya memikirkan Keisha kan teman sekelas saya Bu. Saya kira terus nggak terus membuli saya kira mungkin bisa berubah Bu. Ternyata enggak Bu, malah lebih parah. Akhirnya baru sekarang saya bisa speak. Menurut kamu, tindakan kamu itu sesuai enggak dengan prinsip, keyakinan, atau kesepakatan kelas yang kamu buat? Ya enggak lah Bu, tapi saya capek Bu marah-marah Bu. Saya juga capek diganggu teman-teman. Menurut kamu, prinsip mana dari keyakinan yang kurang sesuai dengan keyakinan kamu tadi? Ya saya sebenarnya itu menghargai dan punya rasa kasih sayang sama Keisha. Karena kan Keisha teman sekelas saya. Ya mungkin tadi saya lepas kendali dan emosi saya kurang terkontrol. Setuju sih kalau kamu punya keyakinan itu, karena kan kita harus juga menghargai keluarga, tapi kita kan merasa kita saling bersaudara. Ya kita harus memang sih saling menghargai, menyayangi gitu ya sama teman, dan kita juga tidak lupa dengan keyakinan dan kesepakatan yang telah kita buat awal, sehingga kita tetap terkontrol dan terkendali. Kira-kira kamu bisa nggak untuk memperbaiki masalah ini? Bisa. Oke, kalau kamu bisa, kamu mau jadi orang seperti apa? Ya mungkin saya lebih bisa mengontrol diri saya, lebih bisa sapa dan menyayangi teman, dan mau berpikir ke depannya mau berbuat apa. Kira-kira kamu bisa nggak untuk memperbaiki masalah ini? Dan menyayangi teman, dan mau berpikir ke depannya mau berbuat apa. Menurut kamu menjadi orang seperti itu? Ya bangga lah Bu, saya bisa menjadi orang yang lebih seperti lagi, menghargai orang lain, dan juga mungkin bisa menyayangi orang lain. Oke, bagus kalau kamu bisa menginginkan orang yang lebih baik. Ya. Memang hidup ini kan harus selalu kita berbuat baik pada sesama. Ya. Oke lah kalau begitu, mari kita pikirkan bersama tentang masalah ini yang sudah kamu ceritakan pada Bu Indah. Baik. Demikian Bapak Ibu video tadi restitusi. Mudah-mudahan ilmu ini dimanfaatkan dan diimplementasikan di kelas-kelas kita yang ada di SMKN 8 Surabaya. Semoga apa yang sudah kami tuangkan di situ mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Ya, acara ini saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah, alamin, dan terima kasih atas waktu Ibu meluangkan waktu untuk kami. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.
Perkenalkan, saya Abida Mahbuba dari kelas 12 Perhotelan 2, SMK Negeri 8 Surabaya. Selama ini, Bu Indah telah mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Saya bersama teman-teman serta Bu Indah di kelas telah membuat kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Saya merasa senang membuat kesepakatan kelas ini yang menjadi keyakinan kelas karena saya dan teman-teman dapat belajar dengan nyaman, aman, dan tentunya bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.